Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik wa aslih lana sya'nana kullahu fatiras samawati wal ard. Anta waliyuna fid dunya wal akhirati tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'du, faya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal wal khata' wan nisyan. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa ba'du, para alim, para ulama, para juru dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami hormati dan ta'zimi, wa akhussu bidzikri wat ta'zim mudiri hadal ma'had sahibil majlis sahibul istiqamah, guru kita semua, guru besar kita semua, murabbi ruhi wa qurrati aini sayyidi Buya Yahya Zainal Ma'arif, yang insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala beliau selalu diangkat derajatnya setiap hari dan diberikan umur panjang dalam keadaan taat serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bisa memberikan bimbingan kepada kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kami hormati juga dan ta'zimi ayahanda beliau yang mana juga merupakan orang tua kami, guru kita semua, yang pada kesempatan kali ini juga ikut hadir di majelis ini. Karena kata ulama, menghormati seorang guru bukan cuma menghormati guru itu sendiri, akan tapi semua yang berkenaan dengan guru. Ada seorang ulama mengatakan dalam syairnya, wa waqqiran ma yata'allaqu bihi min alihi wakilihi aw milkihi. Wa waqqiran ma yata'allaqu bihi, dan muliakanlah dengan benar-benar semua yang berkenaan dengan guru kita. Waqiran ma yata'allaqu bihi, apa saja, min alihi, dari keluarga guru. Jadi tidak bisa dikatakan hormat seseorang kepada guru apabila kepada orang tua guru, istri guru, anak guru tidak hormat. Waqiran ma yata'allaqu bihi min alihi, keluarganya, wakilihi, tangan kanannya, wakil-wakilnya. Jika seorang guru mempunyai sebuah instansi pendidikan misalnya, maka semua yang berkiprah dalam pendidikan itu, dalam instansi tersebut merupakan wakil dari guru. Ketika kita menghormati guru, maka wakil-wakil guru juga harus kita hormati. Au milkihi, juga kepemilikan guru. Saya backgroundnya seorang santri dari pendidikan pesantren salaf, yang mana ketika ada seorang santri melihat gurunya, jalan langsung menepi ke pinggir dengan ta'zim ke guru. Habis itu ada anaknya guru lewat, menepi ke samping, ta'zim. Habis itu ada mobilnya guru, tidak ada gurunya di dalam, cuma mobilnya lewat, menepi, ta'zim. Bahkan santri-santri yang sebelumnya, yang kendaraan guru pada waktu itu masih belum mobil, masih kuda, apabila diperintahkan oleh guru, itu kuda diambil, bukan ditunggangi kudanya, akan tapi apa? Dituntun sampai ke guru. Ibaratnya kalau sekarang sepeda motor misalnya, motor itu diambilkan punya guru, jangan ditumpang, jangan dikendarai. Berarti itu tidak takdim pada guru, dibawa sampai ke guru. Mobil didorong. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita tanpa kita sadari, wahai Bapak, para Ibu semua. Dua nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan dan tidak henti-hentinya sampai saat ini, yaitu nikmat sehat dan sempat. Banyak orang sehat tidak sempat, sebaliknya juga banyak orang mencari kesempatan tapi tidak sehat. Kalau ibu tidak punya waktu luang untuk ngaji, caranya gampang, luangkan waktu. Jadi orang banyak mengatakan saya tidak punya waktu luang.
Kalau tidak punya waktu luang, terus tidak meluangkan waktu, kapan punya waktu untuk ngaji? Ingat, dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala menitipkan 3 unsur. Ada unsur zahir yaitu badan kita. Kita mempunyai hak agar tidak mendolimi, yaitu memberikan makanan. Alhamdulillah setiap hari kita makan 3 kali, ada yang 4 kali. Itu semuanya agar kita tidak mendolimi pada diri kita sendiri. Ada unsur yang lebih dalam lagi, unsur yang kedua itu akal dan pikiran. Seperti halnya badan kita, anggota zahir kita agar tidak punah, agar tidak rusak, harus dikasih ghidha, suplai makanan, begitu juga pikiran kita. Agar kita bisa berpikir jernih, agar kita tidak rusak cara berpikir kita, pikiran kita harus dikasih makanan. Apa makanan pikiran kita? Makanan otak kita, makanan otak kita adalah berpikir positif. Kalau bisa menghafal sebuah pelajaran, hitung-hitungan. Karena kalau kita tidak memanfaatkan ini, akal pikiran yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia hanya untuk bisa membedakan mana yang makhluk berakal manusia dengan makhluk-makhluk yang hanya bisa makan yang lain, hewan. Ketika hal ini yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan yang hanya memikirkan makan saja. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu alaihi salam, apabila orang hanya memikirkan apa yang akan masuk ke perutnya, maka nilainya tidak jauh lebih baik daripada yang keluar dari perutnya. Ibu tahu yang keluar dari perut? Alhamdulillah. Jadi itu. Jadi biar kita sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah kepada kita, diberikan akal agar bisa beda dengan hewan-hewan yang lain, gunakan akal. Cara berpikir sehat, positif, dan selalu diisi dengan pelajaran-pelajaran menghafal. Kalau orang sudah tidak pernah menghafal, ibu, bahkan kalau bapak-bapak sudah tidak sekolah misalnya, di dalam rumah ada pendidikan yang bisa dihafal. 1 tambah 1 sama dengan berapa anaknya. Punya PR, dia ajukan, kerjakan sendiri. Ini bapaknya berarti tidak mau berpikir, tidak mau membantu. Dengan seperti itu, kalau sudah tidak bisa digunakan, insting, nalar, dan akal pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memikirkan ini, harganya tidak jauh lebih baik daripada apa yang keluar. Ada unsur ketiga yang lebih penting lagi, yang juga itu membutuhkan makanan, yaitu hati dan nurani kita. Seperti halnya akal pikiran membutuhkan suplai makanan, anggota tubuh kita juga membutuhkan suplai makanan, begitu juga hati dan nurani kita membutuhkan makanan. Apa makanan hati dan nurani? Kata ulama, zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siraman rohani, mau'izah dan hikmah dari seorang ulama. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, kalau dalam hitungan waktu 24 jam kali 3, berapa? 3 hari, hati kita tidak mendapatkan siraman yang seperti ini, maka hati kita akan mati. Bukan berhenti berdetak, ibu. Kalau berhenti berdetak, nafasnya juga tidak ada. Hati mati berarti qasawah. Apa qasawah? Kata ulama, ketika hati sudah membeku, sudah mengeras, maka akan lebih keras daripada kerasnya batu. Fi qulubihim maradun, tidak bisa menerima kebenaran. Orang-orang dulu itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menerima pada ajaran Rasulullah, bukan tidak tahu bahwa itu ajaran benar, akan tapi di dalam hatinya ada penyakit. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ketika mendengarkan sebuah kebenaran, fazadahumullahu marada, ditambah lagi penyakit-penyakit itu, sakit. Ketika mendengarkan kebenaran sakit. Ini berarti hati sudah tidak normal. Dengan seperti ini berarti kita niatkan hadir ke majelis ta'lim, mengaji, berpikir, mengerjakan PR anak, niat pertama kali untuk memberikan semua hak yang dituntut oleh badan kita, yang hal itu sebetulnya merupakan kewajiban dari kita untuk memberikannya. Karena zalim yang paling dahsyat, zalim yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menzalimi diri sendiri. Makanya Nabi Adam ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa apa yang dipanjatkan? Rabbana zalamna, bukan ke orang lain, bukan zalamna ghairana, akan tapi zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena ketika seorang sudah menzalimi diri sendiri dizalimi, apalagi orang lain. Haknya diri sendiri tidak dipenuhi, apalagi haknya orang lain. Kepada diri sendiri sudah acuh tak acuh, badan sakit dibiarkan, pikiran sudah tidak normal, galau dibiarkan, hati sakit, hati sudah tidak bisa menerima kebenaran dibiarkan. Meskipun pada dasarnya, ibu, kita kalau membandingkan
kebutuhan anggota zahir dengan kebutuhan anggota batin, kita akan lebih peka dengan kebutuhan anggota zahir kita. Bayangkan kalau kita sakit kepala, sakit gigi, semua anggota zahir, kita langsung mengambil tindakan. Kalau enggak minum obat, periksa ke dokter, istirahat dan sebagainya. Tapi apakah ketika orang pikirannya galau, hatinya tidak bisa menerima kebenaran, peka dengan hal itu? Berangkat ke bengkel hati, berangkat ke ulama terdekat? Tidak. Begitu juga yang terjadi dengan anak-anaknya. Ketika melihat anaknya sakit, oh anak saya demam, langsung pergi ke dokter. Anak saya sakit gigi, langsung pergi ke dokter. Ternyata ketika melihat anaknya sudah tidak bisa diingatkan, pergi kemana dia? Melihat anaknya sudah tidak bisa menerima kebenaran, pergi kemana? Diam saja. Padahal kebutuhan yang harus diterima oleh seorang yang hal itu berkaitan dengan anggota batin itu jauh lebih dibutuhkan penanganannya daripada anggota lahir. Karena yang batin itu nanti akan menyetir semua yang zahir. Sekalipun orangnya sehat, tapi hatinya tidak sehat, perbuatannya juga tidak akan sehat. Hati ini, Bu, hati oleh Rasulullah diibaratkan di dalam sebuah hadis apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri seorang itu ada mudghah, segumpal daging. Yang mana segumpal daging ini idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, wa idza fasadal jasadu kulluh wa idza fasadat, ketika segumpal daging mudghah ini rusak, fasadal jasadu kulluh. Hati memang anggota yang paling dalam, akan tapi semua yang ada di luar ini merupakan indikator, tanda terhadap apa yang terdapat di dalam hati. Jadi ketika tangan kita sudah dengan mudahnya mengambil hak orang lain, sudah dengan mudahnya memukul orang lain, sudah dengan mudahnya menyakiti orang lain, kaki kita sudah dengan mudahnya melangkah pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mata kita sudah dengan mudahnya jelalatan pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwa hatinya yang menyetir sudah rusak. Bapak tahu komputer, tahu printer. Printer itu sebaik apapun, kalau tidak disuruh oleh komputer, oleh CPU-nya ini, oleh hatinya ini, tidak akan ngeprint, Pak. Sama, ini tangan sehebat apapun, sebaik apapun, sesehat apapun tangan kita, akan tapi oleh hati tidak disetir untuk mengambil Quran, untuk membantu orang lainnya, tidak, diam. Untung kalau diam, tapi kalau ke hal yang lain. Jadi itu perlu diingat, ini yang perlu kita tanamkan. Kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus berzikir? Kenapa kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu semata-mata semuanya hanya untuk kita memenuhi semua kebutuhan yang dituntut oleh badan kita, yang hal itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Jadi setiap seseorang dari diri kita ini merupakan pejabat, penanggung jawab, yang hal itu semuanya nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma pejabat negara yang dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya perangkat desa, akan tapi juga kepala rumah tangga ditanya tentang bagaimana anaknya, bagaimana istrinya. Begitu juga diri kita, bagaimana diri kita memberikan hak dan kewajibannya. Bahkan Bapak tahu di dalam surah Yasin apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini tuh semua merupakan apa? Pertanggungjawaban nanti. Jadi ketika yang kecil ini, yang tidak bertulang, sudah tidak bisa berhelat lagi, sudah ditutup, semua ini yang akan memberikan laporan. Oh, saya tidak dikasih, saya disuruh ke sana, saya dibiarkan jalan kepada kemaksiatan, semua itu. Makanya sekali lagi doanya Sayyidina Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga doanya Nabi Yunus ibn Matta alaihi salam ketika beliau lari, sudah tidak kuat memikirkan umatnya. Akhirnya ketika nyampe sebuah perahu, sebuah kapal, apa yang terjadi? Harus ada salah satu yang keluar dari kapal itu agar yang lain selamat. Ketika diundi sampai 3 kali, nama siapa yang keluar? Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus lompat ke laut, diterima oleh ikan yang besar, mengendap dalam tubuh ikan sekian hari. Apa amalan beliau? La ilaha illa anta subhanaka. Apa terakhir? Inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau wahai Allah. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. Subhanaka inni kuntu, sesungguhnya
hamba, diri hamba, kuntu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim, karena pada waktu itu beliau punya tanggung jawab ditinggalkan. Akhirnya diberi peringatan kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini Ibu, amalan yang barusan itu wirid daripada Nabi Yunus ibn Matta dijadikan amalan oleh ulama. Kalau kita dalam keadaan hati terpenjara, dalam keadaan pikiran selewen, atau kalau bahasa anak mudanya galau dan sebagainya, perbanyaklah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan Imam Ar-Rawwas radhiyallahu anhu memberikan ijazah umum kepada semua umat Nabi Muhammad. Apa yang diijazahkan? Seperti halnya yang saya terima dari guru-guru akan saya sampaikan kepada Bapak dan mohon diterima. Apa? Bagaimana cara menerima ijazah? Qabilna. Apa qabilna? Saya menerima. Bapak kalau menerima waktu di akad angkah tukah wazawajituka ila akhir, apa terimanya? Qabiltu. Sama dengan yang ini akan saya berikan seperti apa yang saya terima dari guru kami. Disampaikan oleh Imam Ar-Rawwas, obat galau untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, jumlahnya 139. 140 kurang 1. Ingat, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau misalnya baca akhirnya kelewat lebih, ulang lagi dari 0. Ternyata kurang, ya tinggal ditambah. Akan tapi caranya bagaimana? Caranya dibuka dengan Fatihah 1 kali, dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang, Al-Fatihah li Rasulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ila akhirih. Yang kedua, Fatihah kepada Nabi Yunus ibn Matta radhiyallahu anhu alaihi wa ala nabiyyina salam. Baru baca Fatihah kepada Nabi Yunus, sudah selesai 2 Fatihah langsung mulai pegang tasbihnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 139. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Baru setelah itu ditutup dengan Fatihah 1 lagi untuk Rasulullah dan Fatihah 1 lagi untuk Nabi Yunus ibn Matta. Di sela-sela itu, di tengah-tengah itu kita niatkan apa yang bikin kita resah, banyak hutang. Apa yang bikin kita gelisah, anak saya bandel. Apa yang bikin kita galau, ternyata saya ditinggal, dan sebagainya. Ini mujarrab, kata Imam Ali Al-Khawas, dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan dicoba. Bahkan ketika dalam kita baca akhir daripada surah Al-Baqarah, mulai dari amanah Rasul ila akhirih, nyampe pada ayat Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa artinya? Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana wala tuhammilna, dan janganlah engkau, ini doa. Bukan melarang Allah Subhanahu wa taala, tapi doa. Janganlah engkau memikulkan kepada hamba beban yang tidak dapat hamba pikul. Ulama mengatakan, ahli tafsir, apa beban yang tidak dapat dipikul oleh seorang hamba? Ini nih, hati. Orang punya istri 2 saja, Pak, mustahil bisa dikatakan adil dalam membagi cinta. Karena urusan hati. Rasulullah tidak dituntut untuk adil dalam membagi cinta, akan tapi fil mabit, nginep, nafkah, anggota semua urusan zahir. Kalau urusan hati dibasrahkan kepada muqallibal qulub. Siapa muqallibal qulub? Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Makanya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, kata ulama. Kalau Bapak setelah habis salat Isya, ini karena amalan dalam setiap malam membaca ayat ini, penutup dari surah Al-Baqarah, ketika nyampe pada ayat Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, pegang di bagian mana letak hati dan jantung kita. Diulang sesuai dengan jumlah hurufnya. Insya Allah kalau dihitung tidak banyak, 28 kali. Kalau tidak terlalu banyak, misalnya saya pengen cepat tidur, dihitung dengan sesuai dengan jumlah kalimatnya. Dihitung sendiri jumlah kalimatnya. Rabbana 1 kalimat, wala tuhammilna berapa kalimat, ila akhirih. Kalau menghitung hurufnya 28 kali sampai selesai. Habis itu tidur, tenang hati. Jadi tidak ada unek-unek, tidak ada unsur hikad, dengki, iri dan sebagainya. Tidak kepikiran karena tangga sudah punya mobil baru dan sebagainya. Ini di sini semuanya. Semuanya ada di hati. Ini urusan hati, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadarru yang barusan. Sekali lagi, karena hati ini rahasia, maka kita harus menilai dari anggota zahir kita. Kalau sudah tidak senang mendengarkan kebaikan, ketika sudah sakit hati apabila di tetangga ada pengajian dan sebagainya, ini introspeksi. Oh, ini berarti hati kita lagi bermasalah. Mendapatkan mau'idhah tidak masuk, bisa masuk tapi keluar lagi. Istilah orang rumah saya, masuk dari kuping telinga kanan, keluar dari
kuping kiri. Tidak ada yang nyangkut sekalipun, sudah kayak daun talas. Tahu? Kalau kena hujan, berapa yang nyangkut? Semuanya lepas. Diibaratkan kata orang, entah apakah ini benar telinga cicak memang benar-benar tembus dari kanan atau dari kiri, wallahu alam. Tapi sama orang-orang tua biasanya dikatakan, kalau ada anak sudah tidak bisa dibilang, oh kupingnya sudah kayak kupingnya cicak. Masuk dari lubang kanan, tembus dari lubang kiri. Ini muqaddimah. Jadi menjaga hati, menjaga perilaku. Semuanya ini disetir oleh yang ada di sini. Ini CPU-nya. Yang bisa ngeprint, yang bisa menampilkan di layar dan sebagainya, semuanya adalah ini, hati. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan ketika seseorang tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Ketika seorang sudah tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, hal apa saja? Pertama, ketika orang itu berzikir. Apa maksudnya dari zikir? Zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara baca Al-Qur'an, sholawat, istighfar, kalimat tauhid, syahadat, baca kitab, mendengarkan ceramah ulama, ataupun zikir-zikir yang lain. Semua yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Bahkan tafakkur, merenung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala termasuk juga zikir. Jika di dalam zikir ini ruhnya, hatinya tidak didapat, masa berzikir tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini keadaan yang pertama. Jika dalam keadaan seperti ini kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ketika kita berdoa. Kita berdoa minta sama siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa, ya Allah, ternyata Allahnya tidak hadir di dalam hati. Zat yang diminta itu tidak hadir dalam hati, minta ke siapa? Yang ketiga, ketika kita sholat, hati-hati, awas, banyak orang sholat seperti yang diceritakan di tafsir kemarin, sholatnya karena siapa? Kalau kita sholat yang hal itu merupakan wasilah satu-satunya agar seorang makhluk bisa berhubungan langsung dengan Kholiknya Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat, ternyata dia tidak hadir, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, jika sudah seperti ini jangan minta mobil, jangan minta kaya, jangan minta yang lain. Minta apa? Minta hati yang selamat. Berarti dia sudah tidak punya hati. Hatinya tinggal kerongkongannya saja, hatinya tinggal bungkusnya saja, sementara ruh dari hatinya sudah tidak ada. Jadi kalau kita berdoa tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, apalagi yang jadi makmum. Biasanya di makmum mikir, ngoreksi punya imam. Imam ini kapan selesainya? Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nas'aluka qalban tahiran, naqiyan, saliman, ila akhirih. Hati-hati yang selamat. Ini sekali lagi muqaddimah. Pada kesempatan kali ini kita mempunyai kesempatan yang cukup besar, cukup luas. Dalam perihal apa? Dalam perihal bermunajat, mengirimkan proposal permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya banyak media. Termasuk diantaranya pimpinan kita sekarang, Murabbi Ruhi Buya Yahya lagi melaksanakan ibadah umrah, nusuk, yang mana dikatakan oleh ulama, wasab'atun la yaruddullahu da'watahum. Ada 7 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tidak ditolak. Sebetulnya kalau kita bahas diterima dan ditolaknya doa, semuanya tidak ada doa yang ditolak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua kepadaku, niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, akan menyambadani, memberikan semua apa yang diminta oleh kalian. Akan tapi perlu diingat, kapan doa kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan astajib lakum ada syarat-syaratnya. Termasuk diantaranya kita harus perhatian dengan apa yang masuk kepada dalam diri kita. Makanan, minuman, pakaian yang dipakai ketika berdoa. Karena kata Rasulullah, banyak orang yang waktunya mustajabah, keadaannya juga mustajabah, caranya juga sudah baik, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh seorang musafir dengan keadaan yang sudah compang-camping dan sebagainya. Ternyata fa'anna yustajabulah,
Di mana bisa diterima kalau wa masyrabuhu haram wa ma'kaluhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram, semuanya haram. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anna yustajabulah. Dari mana bisa diterima? Padahal ini masih ijabah ammah, wahai ibu. Apa ijabah ammah? Ini bentuk pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap semua doa. Tidak ada yang dispesialkan, baru yang 7 ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah doa, semuanya diterima dengan syarat doa kita masuk pada kriteria yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Yang mana ketika kita berdoa perlu diingat bukan hanya sekedar memikirkan kebutuhan kita lalu kita minta, akan tapi lebih pada bagaimana kita berdoa dengan niatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata ud'uni itu amar, perintah. Amar kalau tidak menunjukkan pada kewajiban, minimalnya sunnah, minimalnya baik. Ketika hal itu baik, masuk ibadah. Ketika masuk ibadah berarti Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan apa yang ia minta, tapi doanya juga bisa menjadi nilai ibadah. Karena kita dalam berdoa semata-mata bukan hanya sekedar memikirkan keinginan kita, akan tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan melaksanakan perintah itu. Ud'uni astajib lakum. Ini ijabah secara umum. Doa sekali lagi tidak ada yang diterima, tidak ada yang ditolak, asalkan cukup syarat. Tapi bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu yang berbeda. Seperti apa Allah Subhanahu wa taala ngasih pada kita apa yang kita minta? Ya Allah mobil, apakah langsung jatuh di depan kita? Ya Allah istri, langsung datang di depan kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikannya dengan varian yang berbeda. Ada yang langsung dikasih oke. Ada yang juga dikasih di muka bumi tapi dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan wa abdi, kebutuhan kamu yang ini bukan sekarang, nanti. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu bagaimana cara memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan apa yang kita butuhkan, tapi yang terbaik kepada kita. Bapak kalau punya anak terus minta, bapak beliin saya HP, sementara ia bajunya compang-camping, sama bapak dibeliin apa? Dibeliin HP apa dibeliin baju? Dibeliin baju. Karena apa? Bapak lebih tahu kebutuhan anaknya. Bapak HP sekalipun dari pagi sampai sore HP, sementara dia tidak punya sarung, tidak punya celana. Apa yang diberikan? Jadi akhirnya dia berpikir anaknya, masa saya minta HP, minta motor diberikan sarung? Apakah bapak saya tidak tahu apa yang saya butuhkan? Bapak kamu lebih tahu apa yang kamu butuhkan sekarang. Begitu juga walillahil matsalul a'la, sebetulnya tidak bisa dijadikan perbandingan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, akan tapi biar kita bisa mempunyai sedikit perbandingan. Seperti itu Allah taala memberikan. Ente yang dibutuhkan sekarang bukan itu. Dosa ente masih menggunung. Jadi doa ini untuk melebur dosamu. Jadi doa ini untuk melebur dosa. Ya udah. Doa ini ente andaikan tidak berdoa pagi ini, berangkat dari sini ke Al-Bahjah ente kecelakaan di jalan. Tapi karena ente berdoa, minta mobil saya kasihkan untuk ente, tapi sebagai bentuk penyelamatan dari kecelakaan. Ini semua bentuk dari ijabahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap doa. Ada doa yang diberikan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ente di akhirat bakal membutuhkan banyak bekal. Karena kehidupan akhirat itu tidak bisa dibanding dengan kehidupan di muka bumi. Abadal abadin, kekal. Bahkan kata Allah dalam sebuah keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih, ketika semua ahli neraka masuk ke neraka, naudzubillah, ketika semua ahli surga sudah masuk ke surga, Allah Subhanahu wa taala memfisikkan mengambil mati dibentuk dalam sebuah kabsh. Apa kabsh? Kambing, lalu ditaruh ma bainal jannah wa nar, ditaruh di antara surga dan neraka, lalu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksikan wahai penduduk surga, saksikan wahai penduduk neraka, ini mati sudah saya sembelih. Mulai dari sekarang tidak ada mati. Yang di surga kekal selamanya di surga, yang neraka naudzubillah juga kekal di neraka. Berarti kehidupan berlanjut abadal abidin. Sehingga karena kehidupan panjang, ini lain lagi fase kehidupan ini. Barzakh yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, di kubur. Perjalanan kubur panjang. Kapan orang bisa nyampe pada bertahan di dalam kuburnya dengan bekal yang dimiliki di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, ini doa ente nanti untuk dikubur. Karena di alam kubur ente bakal meninggal hari ini, tahun sekian sebagainya, dan kiamatnya masih 1000 tahun lagi misalnya.
Apa yang dipersiapkan ente di dalam kubur untuk menjalani kehidupan di dalam kubur, kalau tidak saya tabungkan dari doa ente diberikan nanti di akhirat. Kayak gitu. Semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai permintaan setan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis. Ketika iblis sudah sukses menggoda Nabi Adam, yang tadi sudah diakui oleh Nabi Adam sebetulnya kalau untuk daripada Nabi bukan sebuah kesalahan, bukan dosa. Itu i'tiraf, apa istilahnya, untuk mengangkat derajatnya. Ketika iblis sudah sukses mengeluarkan Nabi Adam dari sorga, maka diusir pula lah iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis masih punya permintaan. Apa permintaannya? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, oke, saya keluar dari sorga. Akan tapi saya punya permintaan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kekalkanlah saya sampai hari-hari tertentu panjang. Makanya kehidupan iblis itu 1000 tahun dan lebih banyak. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bukan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka minal mundhorin. Kamu wahai iblis semua dan bala tentaramu, anak cucumu semuanya minal mundhorin. Termasuk makhluk Allah yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu, bukan dikekalkan artian tidak mati, akan tapi hidup yang panjang. Ini permintaan iblis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Akan tapi jangan sampai pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala ini berupa istidraj. Apa istidraj? Saya dari kemarin ini melihat bahasa istidraj dalam bahasa Indonesia tidak tahu, terus terang, jujur. Kalau bahasa saya sendiri tahu, solakan, udah dibiarkan begitu saja. Ini terima makan, tapi nanti akibatnya. Itu istidraj namanya. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul imtinan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul apa istilahnya, tafaddulan minallah. Itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi untuk doa yang langsung ini, ketika mungkin Bapak sudah sering dengar hal ini, Qabil, Habil, anaknya Nabi Adam yang mengadakan pertengkaran di muka bumi pertama kali, pertumpahan darah, kalau dalam bahasa istilah saya carok. Apa yang terjadi ketika itu? Apa yang diperselisihkan sampai mereka bertengkar, sampai mereka membunuh saudaranya? Karena ada unsur kedengkian di dalam hati. Ingat, kembali lagi ke hati. Ada unsur kedengkian karena ketika mereka diriwayatkan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, idz qarraba qurbanan. Ketika dua-duanya ini sama-sama berkurban, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Karena yang satu itu pengembala kambing, hewan-hewan, maka dia berkurban dengan hewan gembalaannya diambil dari yang paling baik dengan hati yang bersih. Ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satunya itu pekerjaannya berkebun. Akhirnya ketika hasil panennya didapat, kok ini bagus-bagus, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dari saya alhamdulillahnya. Ini kebunnya bagus, ternyata apa yang dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala diambilkan dari buah-buahan yang rodi, yang jelek, dengan hati yang kotor. Makanya idz qarraba qurbanan, kata Al-Qur'an, ketika dua-duanya ini berkurban, akhirnya fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dari salah satunya diterima, sementara dari yang lain, yang satunya tidak diterima. Oh, ini kok bisa seperti ini, kata yang tidak diterima. Saudara saya berkurban diterima, sementara saya berkurban tidak diterima, tanpa mengoreksi seperti apa cara ente berkurban, seperti apa yang dipersembahkan ente kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Tidak, langsung pada berarti ini ada sesuatu dengan saudara saya. Akhirnya berkata, qala laqtulannak, ancaman besar. Kenapa saya tidak diterima, ente diterima? Qala laqtulannak, saya akan membunuhmu. Saya akan membunuhmu. Qala, yang diterima ini antara Habil dan Qabil, Qabil dan Habil ini yang diterima mengatakan qala innama yaqbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang takwa. Ini modal doa yang sudah tidak dipending lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa? Takwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Oke, misalnya ini kan ayat ini khusus misalnya turun di dalam kisahnya kedua orang ini, Habil dan Qabil. Apakah bisa dijadikan dalil untuk doa-doa kita dan persembahan-persembahan kita? Bisa. Karena ulama mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab turunnya ayat ini memang khusus
berlaku kepada kedua anaknya Nabi Adam, yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satunya tidak. Akan tapi lafal yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala lafal umum. Innama yataqabbalallahu, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima minal muttaqin, siapapun, bukan cuma salah satu dari dua bersaudara ini, akan tapi juga kita semua orang-orang. Ini yang dikatakan oleh ulama bahwa sebab turunnya ayat ini khusus, tapi lafal yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala umum. Kalau anak santri mungkin ngerti seperti ini. Jadi kalau misalnya Buya manggil santri, ada santri melanggar, ini santri melanggar, yang melanggar si fulan A. Yang melanggar si fulan A. Lalu keluar sebuah undang-undang dari beliau, semua santri yang melanggar harus disangsi. Perkataan ini umum, dan perkataan ini keluarnya dari beliau khusus untuk anak yang melanggar pada waktu itu, si A. Akan tapi karena lafal yang dikeluarkan oleh beliau ini umum, maka perkataan semua yang melanggar harus kena sanksi. Bukan cuma berlaku pada orang ini, tapi berlaku kepada semua santri yang ada setelahnya yang juga ikut melanggar. Ini yang dikenal dengan istilah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dianggap itu adalah lafal yang digunakan umum, bukan sebab yang khusus yang turun dengan ayat ini. Jadi semua dari kita yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya, permohonannya, tadarru'nya, harus berdasarkan takwa. Kita semua tahu apa takwa. Takwa itu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alaniyah. Tidak ada bedanya, baik banyak orang atau tidak ada orang, dalam kesendirian kita ataupun kita di dekat orang-orang yang kita cintai. Tidak seperti orang-orang yang munafik kemarin, salat ketika ada Rasulullah, salat ketika ada sahabat, ketika beliau tidak ada, beliau tidak ada, tidak salat. Ini berarti tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa yang langsung diterima, dan ada 7 yang sudah disebutkan barusan, wasab'atun la yaruddullahu da'watahum. Ada 7 golongan yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Apa saja? Pertama, mazlum. Jadi saya bacakan dengan lengkap nadhamnya. Mazlum walidhu saumin wa dhu maradin wa da'watun li akhin fil ghaibi thumma nabi li ummatin thumma dhu hajjin bidzaka qudi. Jadi ada 7 golongan. Yang pertama, mazlum, orang yang terdolimi. Awas, hati-hati yang merasa tersakiti, jangan sampai mendoakan orang yang menyakiti dengan hal yang buruk. Kemarin Al-Fakir sudah mempunyai pengalaman sendiri, sekalipun Al-Fakir tidak yakin bahwa itu doa Al-Fakir yang diterima, tapi mungkin dari doa-doa yang lain. Ikut bus dari sini ke sana, dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya saya turunnya dekat, Bu. Saya turunnya dekat, sangat dekat. Tapi karena saya ikut bis ini, ternyata ongkosnya diambil sampai sini. Saya turun di sini kok bis ongkosnya diambil sampai sini. Terus lebihnya dari sini dipakai untuk apa ongkos saya, kan saya gitu. Akhirnya saya merasa terdolimi. Sudah tidak kuat, saya Allah astagfirullahaladzim, saya salah apa? Karena as-safar qit'atun minal adab. As-safar qit'atun minal adab. Perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari bentuk adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di sini safar masuk pada 7 golongan ini. Karena ketika orang bepergian, dosanya diampuni, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mungkin ada yang tersakiti juga dengan ongkos yang seperti itu, berdoa semoga bis ini tidak mendapatkan penumpang lagi. Ini apa? Tidak jauh melangkah sekian meter dari tempat itu, rusak, habis rusak. Jadi kalau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, meminta, dan hal itu dijamin untuk diterima, jangan minta yang buruk-buruk, minta yang baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, walidu, orang tua pada anaknya. Singkat saja. Yang ketiga, dzu saumin, orang yang lagi berpuasa, baik puasa fardhu atau puasa sunnah. Wa dzu maradin, orang yang lagi sakit. Jadi kalau jenguk orang sakit, jangan cuma mendoakan yang sakit, kita minta doa sama yang sakit. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, orang Islam yang menjenguk saudaranya Islam yang sakit pagi akan diampuni, akan dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat sampai sore. Kalau menjenguknya waktu sore akan dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Bagaimana doanya tidak diterima? Jadi orang yang sakit selanjutnya, wa da'watun li akhin bil ghaibi, doanya saudara ke saudara yang lain dalam keadaan fil ghaib. Jadi kita tengah malam bangun mendoakan saudara kita, mendoakan muslim yang lain, itu diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tsumman nabi li ummatin, kemudian doanya nabi ke umatnya, ini sudah tidak diragukan lagi. Kemudian tsummadu hajjin, dan juga orang yang melaksanakan haji, termasuk kata ulama haji nusuk, semua bentuk nusuk apa? Umroh. Makanya sekarang yang beliau ini, saya tadi
Di awal ini menyampaikan, ini kesempatan besar. Kalau ada yang bawa HP, mohon. Apalagi bisa menyampaikan salam, salawat kepada Rasulullah, sampaikan ketika nyampe raudhah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Titip doa ketika berada di tempat-tempat yang istijabah. Ini waktunya kita. Jadi mengambil banyak kesempatan. Bisa ditarik kesimpulan dari yang 7 ini. Kenapa doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena yang 7 orang ini berdoa menggunakan lisan yang tidak pernah ia dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berpikir sejenak, ada nggak lisan yang dipakai yang tidak pernah dipakai untuk bermaksiat? Tidak ada. Tapi kenapa ini dikatakan berdoa dengan lisan yang tidak pernah dipakai untuk bermaksiat? Karena lisannya bukan mendoakan dirinya sendiri, akan tapi mendoakan orang lain. Saya tanya, apabila saya mendoakan Bapak, apakah Bapak ketika bermaksiat menggunjing orang menggunakan lisan saya? Tidak. Begitu juga sebaliknya, ketika saya didoakan oleh Bapak, saya berbuat dosa tidak menggunakan lisan Bapak, akhirnya lisan Bapak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya. Jadi berdoa dengan lisan yang tidak pernah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa menggunakan lisannya orang lain. Jadi sekali lagi, karena ini doa yang mustajabah, yang sudah tidak dipending lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka al-fakir mohon doa, dan semuanya tetap saling mendoakan sama orang Islam. Akhiran, apabila ada kekurangan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi salahul Islam wa izzil muslimin. Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.